Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال dan mengikut khafiyah yakni tersembunyi. Yang lalu disebutkan cara mengikut Rasulullah itu ada dua bahagi. Yang pertama jaliyah, yang kedua khafiyah. Yang jaliyah artinya yang zahir, yang nyata terang-terangan. Yang khafiyah inilah dia yang batin, yang tersembunyi. Di antaranya bahwa engkau ingat di dalam sembahyang engkau akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah khusyuk. Jadi mengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jaliyah maupun khafiyah. Khafiyah artinya yang dalam, yang tersembunyi, yang batin. Contohnya adalah dalam solat kita khusyuk sebagai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan jangan engkau ingat pekerjaan dunia yang lainnya. Nah, khusyuk ini jamaah bukan artinya nggak ingat apa-apa. Kalau nggak ingat apa-apa itu nggak wajib sembahyang. Karena berarti orang yang hilang ingatan. Khusyuk ini artinya fokus. Khusyuk artinya fokus. Contohnya kalau laki-laki ini mancing. Dia mancing ikan ke laut kah, ke kolam pancing. Dia khusyuk tuh jamaah. Dari pagi sampai sore. Bukan tidak terasa dia lapar, tidak terasa panas, terasa. Tapi fokus dia kepada mancing. Itu kalau kita contoh laki-laki. Jadi khusyuk ini bukan tidak ingat apa-apa, tapi fokus. Contohnya Rasulullah Muhammad SAW sedang sholat, beliau pun masih mendengar suara tangisan anak-anak di belakang. Jadi kalau dimaknai khusyuk itu nggak dengar yang lain segala macam, contohnya adalah Rasulullah. Kita contoh khusyuk Rasulullah fokus kepada sholat. Kita tidak secara sengaja mengingat yang lain, kecuali hal-hal yang terkait dengan sholat. Kalau toh sedang sholat teringat juga, itu hal yang normal. Jadi asal bukan kita sengaja untuk mengingatnya. Jadi kalau dia teringat itu hal yang biasa jamaah. Saya kalau sedang sholat nggak ingat apa-apa lagi, berarti hilang ingatan. Orang yang hilang ingatan nggak wajib sholat jamaah. Ya, cuma dia tidak sengaja mengingat. Kalau sengaja mengingat itulah yang mengganggu khusyuk. Nah, kalau teringat lantas mengikuti yang teringat, berhasillah sudah perusahaan sembahyang itu. Kalau teringat fokus saja kepada salat, teringat fokus kepada salat itu normal, ya. Dan hendaklah engkau tadabbur pada ayat yang engkau baca. Tadabbur artinya merenungkan ayat yang dibaca. Maka kita perlu mengaji tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu. Bukan sekedar arti tetapi kandungannya jamaah. Itu namanya tadabbur. Tadabbur artinya merenungkan ayat. Perlu, ya, itu sangat perlu. Dan sekalian bacaan di dalam sembahyang, zikir-zikir dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Maka apabila engkau perbuat taat, patuh dan ibadat seperti sembahyang, membaca Quran, tapi tiada ada engkau dapat padanya barang yang tersebut dahulu itu di dalam hati engkau. Tidak terasa enak bacaan Al-Quran, tidak terasa lezat zikir, tidak terasa nikmat sembahyang, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Maka engkau ketahui bahwasanya adalah pada engkau sakit yang batin di dalam hati engkau. Ketika kita tidak mampu merasakan nikmatnya sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, silaturahmi, apa nih? Enggak, biasa aja gitu, lewat aja gitu. Ya sembahyang sekedar sembahyang mekanistis.
Sembahnya itu mekanik saja, seperti mesin, dari takbir sampai bergerak saja. Jadi puasa pun puasa mekanistis jamaah. Jadi puasa sekedar menahan haus lapar, nggak terasa dia cita rasa sedapnya sembahyang, puasa, zakat dan seterusnya itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kasih jawab. Apa sebab? Sebab pada engkau sakit yang batin di dalam hati engkau. Jelas ulama kasih tahu jamaah. Nggak dapat kita rasakan kok nggak enak. Jadi sembahyang tuh lewat, adanya puasa tuh lewat, ada zakat tuh lewat, ada kalau sedekah lewat, nggak terasa nikmat apa-apa. Itu sakit yang ada pada batin engkau. Apa di antara sakitnya itu? Daripada kibir, lantam. Nah, lantam, di antaranya lantam. Aku pula diingatkannya. Ya, suami lantam kepada istri, orang tua lantam kepada anak, anak setelah sukses lantam kepada orang tua, saya pun lantam kepada kita. Sama aja, jamaah. Itulah di antara penyakit yang membuat cita rasa ibadah kita tawar, hambar, jamaah. Saya sudah sebut apa arti kibir, sombong ya, atau ujub. Ujub. Ujub ini merasa berjasa. Kalau enggak aku, kalau enggak aku, ya awak bukan sombong, berdosa tuh. Tapi ya si bodoh ini juga lah yang bantu dia. Udah ujub tuh, udah bodoh, sombong, ujub pula. Udah ujub nggak ngaku ujub pula. Maka makin mantap lah penyakit batin tu tadi jamaah. Sehingga solat, puasa, zakat, haji gerak aja dah. Allah Akbar. Tak ada ni mana apa-apa, kosong saja begitu. Atau yang lain lah daripada yang demikian itu. Pangkalnya ria. Di atas ria ujub, di atas ujub nanti kibir. Di atas kibir dia terus nanti itu ghadab dan marah. Di atasnya nanti baru haqdun. Marah yang dipendam, baru di atasnya itu nanti adalah hasad. Dengki. Jadi dengki itu penyakit keenam yang pangkalnya adalah ria. Maka kalau orang sakit ria, berkemungkinan dia ujub. Tapi kalau dia ujub, pasti dia ria. Jamaah. Kalau orang sakit dengki, itu berarti di dalam diri dia terkandung 6 penyakit. Ria, ujub, kibir, ghadab, haqdun, baru hasad. Hasad itu di atas tuh. Jamaah. Ya awak nggak ada dengki-dengki. Mana? Tak perlu itu dengki-dengki itu. Ya, tapi janganlah kayak gitu kali. Dah dengki itu dah. Jamaah ya. Gini ini saya menyampaikan begini. Menimbang hidup kita ini sangat berharga. Jangan dia dikotori oleh hal-hal negatif yang merugikan kita sepanjang nanti hidup kita sampai ke akhirat sana. Perhatikan firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf. Ini surat 7 ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allahu a'lam. Apa artinya? Lagi akan aku tolak, kata Allah Ta'ala, daripada ayatku, tanda-tanda kebesaranku, akan kutolak itu. Siapa? Mereka yang takabur mereka itu di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Makanya kita nggak merasakan ayat-ayat Quran itu. Paling kalau kita mendengar orang membaca ayat Al-Quran bagus-bagus, suaranya bagus, lagunya bagus, toyib, toyib, kata kita. Padahal arti ayat itu masuk nerakalah orang-orang kafir. Toyib, toyib. Bukan ada perenungan dalam hati dia, jangan-jangan awak pun masuk, kufur nikmat ya Allah, pedihnya neraka. Tak ada. Mengapa? Karena sudah hati itu tersalut, diseliputi oleh kotornya batin kita. Jamaah, Allah Ta'ala sudah bilang begitu. Orang yang takabur Allah tidak akan beri. Allah akan tolak. Allah akan tolak. Sebab mereka takabur di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Kalau begitu, adakah masanya takabur yang sebenarnya? Tidak ada. Kata-kata dengan tiada sebenarnya itu menjelaskan bahwa tidak boleh orang takabur sombong. Adapun sombong kepada orang yang sombong sedekah, itu bukan hadis, bukan ayat Al-Quran. Itu perkataan Asy' Al-Ijluni. Dan itu maksudnya bukan sombong, tapi berlagak sombong. Berlagak sombong kepada orang sombong.
Bukan sombong sebenarnya, jamaah. Ya, maka adalah umpamanya seorang yang sembahyang membaca Quran. Misal kata sembahyang dia membaca Al-Quran, bersedekah contohnya, bersilaturahmi, bertamu, wirid, membaca zikir, yang tiada padanya hudur dan tadabbur. Hudur artinya hadir, jiwa raga dia pada apa yang dia lakukan. Tadabbur artinya merenung. Gak ada renungannya jemaah. Gak ada sama sekali, lalu aja gitu. Mengapa itu? Itu tadi sudah dijawab, bagaikan apa? Itu seperti orang yang sakit di dalam mulutnya gula, padahal pahit rasanya. Mana ada sejarahnya gula pahit, tapi dia rasa kok pahit. Sebab apa? Sakit. Ibadah yang diajarkan agama semuanya manis-manis belaka. Semuanya lemak-lemak. Semuanya enak-enak. Tapi bagi dia masih lebih enak yang lain dari solat, lain dari puasa, lain dari zakat, lain dari baca Al-Quran, lain daripada zikir. Masih yang lain enak dia. Sebab apa? Dia sakit. Jamaah. Nggak ada lain jawabannya. Dia sakit. Maka bermula seorang yang memperbuat dosa dan maksiat, serta menghinakan dirinya, dan berkehendak kepada Tuhannya, yaitu terlebih baik daripada seorang yang memperbuat ibadat dan taat, serta memuliakan dirinya, padahal dia takabur, menuntut takabur kepada hamba Allah Ta'ala. Jadi kalau kita buat perbandingan ekstrim, seorang pendosa, tapi sadar betul dia dirinya hina, salah, dan dia sadar betul perlu kepada Allah Ta'ala. Ini orang kualitasnya masih lebih baik daripada orang yang rajin ibadat tapi merasa diri hebat sudah. Ini lebih baik daripada orang yang merasa dirinya mulia, jamaah. Ini lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya besar. Takabur itu besar. Saya berkali-kali menyampaikan di pengajian ini, hati-hati kita yang sudah diberi Allah hidayah ini. Dua hal. Satu, jangan merasa diri sudah hebat dengan ibadah. Dua, jangan sepelekan para pelaku maksiat. Itu para pelaku maksiat dari yang sudah-sudah, mereka hormat kali itu sama orang yang rajin ibadah. Yang sudah-sudah. Tapi adakah kita menghargai mereka seperti mereka menghargai kita? Hati-hati jamaah. Jangan sempat kita ini seperti rumah sakit. Indah di luar tapi rusak di dalam. Jamaah. Rumah sakit nggak ada yang jelek. Bagus-bagus, tapi lihat pengisinya. Saudara-saudara kita yang terbaring sakit di dalamnya. Fisik kita ini baik-baik belaka semua, tapi batin boleh jadi jauh lebih busuk dari benda-benda yang beraroma busuk. Hati jemaah, ya. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Firman Allah Ta'ala, beliau menghikayatkan daripada Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah, alaihi wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wa atamus salam. Ini surat Ibrahim, surat 14 ayat 46. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Allahu a'lam. Maka barang siapa mengikuti akan daku, maka bahwasanya daripadaku. Ini kata Rasulullah dalam ayat Quran. Yang ikut aku masuk kelompok aku. Yang tidak mengikut aku, macam mana? Maka adalah mafhum, pemahaman ini ayat. Bahwasanya seorang yang tiada mengikuti akan dia Rasulullah, tiadalah ia daripadanya Rasulullah. Yang mengikuti aku berarti dia bahagian aku, kata Rasulullah. Apa pemahaman di sebalik ayat itu? Nanti kalau mengaji usul fikih namanya mafhumul mukhalafah. Pemahaman di sebaliknya apa? Bahwa yang tidak mengikuti aku berarti tidak masuk, tidak bahagian daripadaku.
Yang mengikut aku, bahagian daripada aku. Yang tidak mengikut aku, bukan bahagian daripada aku. Tapi Rasulullah melalui Al-Quran tidak mengatakan murtad. Kalau tak ikut Rasul berarti murtad. Tidak. Cuma kalau tak ikut Rasul, itu bukan bahagian daripada Rasul. Islam juga, tapi entah rombongan siapa. Kita rombongan Rasulullah Muhammad SAW. Dan lagi firman Allah Ta'ala hikayat daripada Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyinal Mustafa azka salati wassalami. Firmannya. Ini surat Hud. Surat 11 ayat 45. Surat Hud, surat 11 ayat 45. Ya bunayyarkam ma'na. Kata Nabi Allah Nuh kepada seluruh umatnya termasuk anaknya. Sam, Ham, Kan'an dan Yafis. Empat. Tetapi Kan'an tidak mau ikut. Dia mau naik ke bukit yang tinggi. Tapi kata Nabi Nuh, ikut sama aku. Ya bunayya, wahai ananda, irkam ma'ana. Ya bunayya, irkam ma'ana. Kalau ayat itu disambung, ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai ananda, duhai ananda, mari bersama kami di bahtera ini. Dia tak mau. Dia maunya naik ke bukit. Bahwa Kan'an, ada yang mengatakan itu cucu Nabi Nuh, ada yang mengatakan anak Nabi Nuh, tapi Al-Quran sendiri menyebutnya kata-kata anak. Tafsiran nanti terserah jamaah. Yang jelas ada sosok namanya Kan'an. Ternyata Kan'an ikut tenggelam. Lantas Nabi Nuh bermunajat kepada Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Nuh? Inna bani min ahli, yakni bahwasanya anakku itu daripada ahliku, keluargaku. Mengapa Tuhan? Selamatkanlah dia, bukankah dia anakku? Apa jawaban Tuhan? Maka menjawab akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Ini surat yang sama, ayat 46. Ini surat yang sama, ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Yakni firman Allah Ta'ala, hai Nuh, bahwasanya anak itu tiada ia daripada ahli atau keluarga engkau. Karena apa? Karena bahwasanya ia memperbuat amal yang tiada salih. Perhatikan. Kan'an itu anak Nabi Nuh. Kalau ada yang mengatakan cucu Nabi Nuh, tetap saja dia darah daging Nabi Nuh. Sebab ada yang mengatakan dia itu anak Ham. Jadi Kan'an anak Ham. Jamaah. Okeylah. Khilaf ahli tafsir itu okeylah. Tetapi walaupun dia cucu, tetap saja dia darah daging Nabi Nuh. Tetapi Allah mengatakan itu bukan anakmu. Apa yang dibukankan Allah? Apakah Allah menegaskan dia bukan darah daging Nabi Nuh? Bukan. Yang dibukankan Allah itu amalun ghairu salih. Perbuatannya tidak bagus. Jadi jamaah, perhubungan sesama kita itu ada namanya sedarah, ada namanya seakidah. Kan'an itu sedarah, darah daging Nabi Nuh. Tetapi akidah dia tidak. Sebab apa? Disuruh patuh kepada ayahnya yang juga seorang nabi, tapi dia tidak mau. Ini hati-hati. Jadi macam kita pun ada saudara kita nih, saudara sedarah. Ya itulah abang, adik, kakak kita, pakcik, paman kita, keponaan kita. Itu saudara-saudara. Tapi ada saudara seakidah. Itulah yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dipersaudarakan Rasulullah antara muhajirin dan ansor. Lah kita pun mesti begitu jamaah. Selama dia beragama Islam itu saudara kita. Dia memang orang Islam Pak, tapi orang daerah sana. Macam mana? Siapa yang ngajarkan begitu?
Siapa yang mengajarkan begitu? Ada Nabi Muhammad mengajarkan begitu. Selama dia Islam, bahkan Nabi Muhammad mengajarkan ada lagi satu persaudaraan namanya saudara sekemanusiaan. Rujuk surat Al-Hujurat. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian berpuak-puak, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Cuma memang ayat itu dikunci Allah di ujung, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling berhati-hati dalam hidup ini. Tahu-tahu sekarang ini saya perhatikan, dia memang orang Islam Pak, tapi orang sana, nggak kenal kami itu. Walaupun tak kenal, mengapa tidak ada persaudaraan seimanmu kepada dia? Hati-hati, ini bukan persoalan saudara-saudara, tapi saudara seakidah jamaah. Ini ingat, maka bermula mengikut itu, menjadikan orang yang mengikut itu akan orang yang diikut itu seolah-olah suku-suku, bahagian-bahagian daripada orang yang diikut. Suku artinya bahagian. Jadi kalau kita mengikut kepada siapapun, maka yang diikut itu seolah-olah bahagian tubuh orang, jamaah ya. Maka orang yang diikut itu seolah-olah suku, bahagian daripada orang yang diikut itu. Jadi ada tubuh kita, antara kita dengan orang yang kita ikut. Contoh, kalau cara sekarang, idola. Si A mengidolakan si B. Nggak ada hubungan saudara, nggak kenal pun nggak. Orang si A di kota A, si B di kota D. Tapi apapun tentang si A diikutnya. Apapun tentang si A diikutnya, jamaah. Kabar tentang si A, model pakaian, model penampilan. Jadi orang meniru dan merasa menjadi bahagian dari diri dia idolanya. Tahu-tahu kita katanya beriman kepada Rasulullah, tapi kita tak ikut yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus idolanya siapa? Tapi kalau ditanya mulut dia bilang idolanya Rasulullah. Kekasihnya Rasulullah. Cintanya Rasulullah. Kelakuannya jamaah, Rasulullah tak pernah begitu. Ini orang Islam Yaman nih, ini orang Islam Taif, nggak ada Rasulullah begitu-begitu. Kita sekarang ini luar biasa jamaah. Ini bukan jamaah masjid kita nih. Jadi kalau bukan jamaah masjid kau, mau mana? Sudah pula sekarang anggota masjid itu mesti pakai KTP masjid itu pula. Oh, ini jamaah masjid A. Jadi kalau masuk masjid B, tanya mana KTP-nya pula. Luar biasa cara kita beragama ini, jamaah. Bahwa kita harus waspada, hati-hati itu iya. Sebab di surga pun ada iblis. Di mana tinggal iblis? Awal-awal. Kan di surga. Kekurang pengalaman Nabi Allah Adam membuat beliau tertipu oleh iblis. Itu waspada tetap. Tapi mengeksklusikan orang lain yang muslim dari kesadaran batin kita, itu persoalan. Jamaah, itu persoalan. Ini harap difahamkan ya. Dan jika ada ia daripada orang lain sekalipun, tengok nih, kurang apa jelas Syekh Ibnu Athilah Sakandari. Sekalipun dia orang lain, kita menganggap dia bahagian dari kita bahagian dari dia. Jamaah. Ada contoh dalam sejarah? Ada. Seperti Salman Al-Farisi, orang Persia. Kalau Farisi bukan Paris, tapi Persia. Kalau Paris, bahasa Arabnya baris, justru bah. Jadi kalau Al-Barisi berarti orang Paris. Kalau Al-Farisi berarti orang Persia. Salman ini banyak kali agamanya udah. Macam-macam agamanya udah jamaah. Terakhir dia menjadi budak di Madinah. Rasulullah waktu itu datang ke Madinah, dia sedang manjat pohon. Bukan, dia dikabari orang, ada orang yang datang kemari.
Macam mana begini dikabari, dia naik ke pohon, dia panjat pohon, dia lihat Rasulullah. Oh betul ini orang nampaknya nih yang diajarkan pendeta guru saya. Sebelumnya dia Kristen. Sebelum Kristen Zarathustra, macam-macam agama dia jamaah. Ini kata pendeta saya ini orangnya. Barulah belakangan dia masuk Islam. Tak ada hubungan apa-apa dengan Rasulullah. Dan bukan orang Arab. Persia bukan Arab. Seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, Salman minna ahlul baiti. Hasil penelusuran, ini bukan hadis Rasul. Ini cakap Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau kita mengaji hadis, namanya hadis mauquf. Mim waw qaf waw fa. Mauquf. Hadis mauquf artinya hadis-hadis yang terhenti hanya sampai kepada para sahabat. Jadi penelusuran para ahli tak sampai cakap ini ke Rasulullah. Itu namanya hadis mauquf. Dan ini sahih. Dalam pengertian dia hanya sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalaupun di sini disebut sabda Nabi SAW, kita tidak tahu bagaimana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari meneliti sehingga sampai pada kesimpulan ini. Apa artinya ini? Yakni Salman Al-Farisi daripada kami Ahlul Bait. Ahlul Bait artinya kalau bahasa kita di Sumatera Timur ini tuan rumah, padahal maksudnya keluarga. Jadi kata Rasulullah, Salman adalah keluarga kami. Padahal Salman tak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Rasulullah. Dan maklum bahwasanya Salman Al-Farisi daripada ahli Persia, ahli Paris, orang Persia. Tetapi dengan sebab mengikuti akan Nabi Muhammad SAW, maka bersabdalah Nabi yang demikian itu menghormatkannya. Ini tulisannya terbalik-balik jemaah. Ini menghormatkannya, menghargainya. Coba aja. Jadi ngaji ini jelas. Tepuk dada tanya iman. Tengok masing-masing kita jemaah. Perbaiki saya, memperbaiki diri kita, memperbaiki diri. Maka seperti bahwasanya mengikut itu tetap berhubung. Seperti yang demikian itulah orang yang tiada mengikut Nabi Muhammad SAW tetap tiada berhubung. Yang mengikut ke Rasul tetap terhubung, yang tak mengikut tidak terhubung. Tidak terhubung ia orang tadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya menghimpunkan Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan sekaliannya di dalam satu rumah, dan menjadikan Allah taala akan anak kunci rumah itu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata begitu jamaah. Hati-hati mulut kita yang bilang begini. Ya, kalaupun belum bisa begitu, setidaknya awak kan sudah begini. Atau begini aja pun jadilah. Hati-hati jemaah. Takut-takut hati kita tidak mengatakan begitu. Itu lebih sebagai pembelaan diri saja, yang disebut dengan apologi. Takut-takutnya begitu jemaah, hanya bela-bela diri. Ya ini pula sanggup awak, macam mana lagi? Tak bisa meniru kali. Hati-hati. Tidak akan orang kecuali meniru sehabis-habisnya idolanya. Jemaah. Tak akan itu. Pasti dia akan meniru idolanya itu. Tahu-tahu kita bilang, ini aja pun udahlah, dah lumayan lah ini. Saya tidak mentuhmah kita. Tidak menuduh kita. Tapi saya mengajak kita untuk menghargai hidup kita yang amat berharga ini. Jemaah. Apa yang sudah terlepas tak bisa dijemput balik. Maka yang kita ada sekarang optimalkan untuk bekal. Sendiri-sendiri nanti kita ini jamaah. Sendiri-sendiri. Macam mana pun sendiri-sendiri. Cinta kali anak kita sama kita. Jangankan sakit. Sebutir debu pun tak diizinkannya dekat ke kulit kita. Bagaimanapun. Akhirnya kita pulang sendiri. Mau mengharapkan doa anak kita. Oke. Takkan 24 jam dia mendoakan kita sehari. Takkan itu udah pasti jamaah. Apalagi kalau dia sudah membentuk keluarga sendiri.
Itu anak ke orang tua. Lebih lagi orang tua ke anak. Suami ke istri, nehi. Istri ke suami, apalagi. Jamaah, kok saya begitu? Jawab. Tapi di hati masing-masing. Sudahkah kita para suami ini seperti Rasulullah kepada Khadijah? Sekarang para istri ku tanya, sudahkah kita para istri ke suami seperti Khadijah kepada Rasulullah? Jamaah, ini hati-hati nih. Nah, saya mau ingatkan karena sayang sekali hidup ini yang amat berharga, tahu-tahu kita lewatkan dia begitu saja. Lewat aja begitu, jamaah, hati-hati ya. Saya tak ada masuk ke pribadi. Syahdan. Jika hendak mengetahui akan kaifiat. Kaifiat ini bahasa kita kiat. Cara. Macam mana cara mengikut Nabi Muhammad SAW itu? Maka yaitu mengikut dengan sukarela. Ridho. Ridho bahasa Arab itu sudah jadi bahasa Indonesia rela. Rela itu adalah lafal lidah Indonesia atas ridho. Kalau mau diartikan itu puas. Jadi mengikut dengan sukarela, dengan satu daripada rezeki Allah Ta'ala, kadarkan barang yang adanya. Satu. Macam mana cara ikut Rasulullah? Puas terhadap rezeki yang Allah berikan. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Bukan prestasi, tapi rezeki. Prestasi tak boleh puas. Udah alhamdulillah juga awak sekarang Pak. Kenapa? Ya walaupun belum rajin sholat, udah sholat awak tak boleh puas. Karena sholat mesti rajin, tak boleh puas. Jamaah. Cuma memang dibanding kita dulu yang belum sholat, ya sekarang alhamdulillah. Tapi tak boleh dipuasi. Sudah rajin sholat demikian gesit, alhamdulillah saya sekarang sudah sholat. Itu disyukuri, tapi tak boleh dipuasi. Tambahlah dia dengan qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Tetapi rezeki yang Allah berikan, materi yang Allah berikan kepada kita, itu sukarela. Puasi itu jamaah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan ini. Allah Ta'ala berikan ini. Sudah Allah Ta'ala berikan ini. Pandai-pandai ya, rezeki, bukan prestasi. Prestasi atau karya atau perbuatan tak boleh puas. Sebetulnya Pak, dapat pendapatan saya sebulan 10 juta itu udah cukup. Kami sekeluarga udah cukup. 10 juta udah cukup. Cuma saya tengok kemampuan saya tengok betul kemampuan saya. Bisa saya hasilkan 75 juta sebulan. Bisa itu. Nggak usahlah, cukup 10 juta saja. Kufur nikmat ini orang. Ini kufur nikmat. Mengapa kufur nikmat? Karena kan Allah yang memberikan dia kemampuan menghasilkan 75 juta tadi, tahu-tahu dia cukupkan 10 juta. Padahal di 65 juta itu Allah titipkan rezeki si buta, rezeki si sakit, rezeki si miskin, rezeki orang terlantar. Di 65 juta itu kuberikan kemampuan sama kau. Ini hati-hati jemaah. Ini hati-hati nih, ini hati-hati. Karena ada orang berfaham, udah, apa lagi? Padahal dia bisa hasilkan lebih. Di situ ada amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harap-harap waspada, sebab Allah tak akan berikan kita kemampuan kecuali karena ada amanah di dalamnya. Jadi prestasi tak boleh kita memuaskan diri. Rezeki puasi. Jemaah. Satu, cara ikut Rasulullah. Kedua, meninggalkan daripada makan halal berlebih-lebihan. Yang tahu orang itu, bukan kita. Si fulan makan sepiring sudah cukup. Si fulan mesti 2 piring. Tak bisa kita bilang yang 2 piring berlebihan. Sebab dia yang tahu. Itulah yang selalu saya sebut. Tebuk dada, tanya iman. Jamaah. Kita yang tahu. Satu. Yang kedua, ada makanan-makanan yang menurut kita sok-sok hebat. Tapi memang itu makanan dia. Dia tak bisa yang lain, jamaah. Itu masing-masing. Makanya tetap kedewasaan, kecermatan, kebijaksanaan kita terkait makan. Jadi yang kedua, cara mengikut Rasulullah, makan halal tidak berlebih, meninggalkan makan berlebih. 1, 2,
3. Mengurangkan gemar dan suka kepada dunia. Dunia ini dikurangkan suka kita sama dia. Karena kita akan berpisah, akan SKT Medan Belawan. Habis BB, minta kawan. Itu bahasa anak-anak dulu. Kita akan berpisah dari dunia ini. Apa kita gemar-gemarkan dia? Ya, tapi saya sudah bagi tahu, makmurkan dunia ini. Makmurkan dunia ini. Rebut dunia ini. Untuk kebaikan kita, kejayaan kita nanti, jamaah. Jangan biar nih. Biar orang aja, awak yang penting sholat aja, baca Quran saja. Keliru. Nanti ini bisa masuk dalam kufur nikmat. 3. 4. Meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tiada faedahnya. Faedah artinya pahala. Untuk tahu ini pahala atau tidak, maka kita perlu ada ilmu. Tinggalkan perkataan, tinggalkan perbuatan yang tidak menghasilkan pahala. Sayang kali hidup ini, jamaah. Sayang kali kalau dia lewat aja begitu. Sayang kali, jamaah. Maka kita mesti memastikan secara ilmu kita yang kulakukan ini atau yang tidak kulakukan ini menghasilkan pahala. Kalau tidak, dia nol saja. Dia nol saja, jamaah. Maka pastikan. Ya. 4. Udah. Tadi di sini 4 saja, jamaah. Ya, sukarela pada rezeki, tinggalkan berlebih pada yang halal, kurangkan gemar suka kepada dunia. 4, tinggalkan perkataan perbuatan yang tiada faedah. Barulah kita disebut ittiba'ur rasul, mengikut Rasulullah Muhammad SAW. Baik, jadi akan datang itu, maka barang siapa dibukakan baginya pintu mengikut Rasulullah. Apa tandanya? Itu tanda apa? Jadi mengikut Rasulullah itu 4 tadi. Lantas kalau dibukakan oleh Allah yang 4 itu kita meniru Rasulullah, artinya tanda apa itu bagi kita? Bagi kita itu tanda apa? Itulah insya Allah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.